Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Bagri. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara adalah mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS yang diselenggarakan pada semester ke-6. Capaian mata kuliah Hukum Administrasi Negara adalah: pertama, memahami hukum dan administrasi negara. Kedua, menguasai konsep dan teori penyelenggaraan fungsi administrasi negara. Ketiga, memahami ruang lingkup hukum administrasi negara secara umum di Indonesia. Dan keempat, memahami hubungan antara hukum administrasi negara, hak asasi manusia, dan penyelenggaraan publik. Materi pembelajaran pokok yang menjadi bahasan dalam hukum administrasi negara tentu akan membahas: pertama, hukum dan administrasi negara; kedua, konsep dan teori penyelenggaraan fungsi administrasi negara; ketiga, teori dan norma hukum administrasi negara secara umum di Indonesia; keempat, hukum administrasi negara, hak asasi manusia, dan pelayanan publik. Kita menggunakan dua, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Terkait dengan perangkat lunak, kita menggunakan e-learning, yaitu layar dalam Universitas Yarsi yang digunakan oleh Universitas Yarsi, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Kita menggunakan media YouTube dan juga Microsoft Office. Sedangkan perangkat keras kita ada menggunakan whiteboard, LCD proyektor, dan juga komputer. Subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kedua dapat saya jelaskan sebagai berikut, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasikan hubungan hukum antara publik dan privat. Kedua, mahasiswa memahami bentuk-bentuk tindakan administrasi negara. Dan ketiga, bagaimana prinsip hukum administrasi negara menjadi dasar pelaksanaan tindakan dan keputusan pemerintah. Ada beberapa indikator yang tentu menjadi bahan telaah, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami hubungan tersebut antara privat dan publik. Mahasiswa memahami tindakan pemerintah dalam konteks publik dan privat. Dan mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dalam hukum administrasi negara. Baik, mari kita lanjutkan dengan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Hukum Administrasi Negara bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dengan saya, dosen Nampu Muhammad Rian Bagri. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mendiskusikan poin tentang hukum administrasi negara dalam konteks publik dan privat, dan bagaimana prinsip-prinsip hak asasi hukum administrasi negara menjadi dasar pengelolaan suatu fungsi negara. Kita sedikit kembali ke dasar bahwa dalam memandang bangunan organisasi negara, maka ada dua hal pembeda penting yang harus menjadi pegangan. Pertama adalah hukum yang melingkupi fungsi negara atau bagaimana negara menjalankan fungsinya adalah dibagi atas dua hal, yaitu dalam konteks publiknya dan dalam konteks privat. Hukum administrasi negara seperti hukum tata negara, layaknya hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi internasional, kita ini sebenarnya masuk ke cabang publik yang pada saya sudah sampaikan kepada Anda. Kenapa publik? Karena ada bangunan negara di sana. Ada membedakan antara hubungan private to individu, private to private, atau private individu kepada umum. Kita masuk di mana? Hukum administrasi negara melihat bahwa kita masuk ke dalam cabang hukum publik. Kedua, hukum publik itu biasanya kontrasnya tidak ada yang lain, hanya hukum privat. Artinya
dari istilah sederhana saja sudah harus kita bisa bedakan ya. Hukum privat itu berkaitan dengan hubungan antar warga negara, individual to individual, atau individual to private sector, individu terhadap badan hukum. Badan hukum apa? Badan hukum yang dibikin oleh individu, oleh masyarakat. Sedangkan hukum publik berurusan terutama dengan sektor publik dan dengan hubungan antara warga negara dan birokrasi. Kemarin saya sudah berikan catatan segitiga, hubungan segitiga. Jadi ada pemerintah, ada individu, satu lagi ada private sector. Kalau dalam segitiga itu private sector itu ke individu, maka dalam konteks private. Tapi kalau individu dengan negara atau private sector dengan negara, maka itu masuk ke ranah publik. Artinya apapun yang berhubungan dengan pemerintah itu masuk dalam blok publik. Oke, ini kita akan bahas berdasarkan buku yang sudah saya berikan kepada Anda, Peter Kane Administrative Law, lihat di page 4. Sudah ada pada hari ini. Semoga lancar kita semuanya dan untuk pekerjaan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.